Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bab 2 mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu minuman keras? Ya, betul sekali. Minuman keras adalah minuman yang dapat memabukkan. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kenapa? Karena di dalam makanan dan minuman yang halal terdapat banyak sekali manfaat berupa vitamin, mineral, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sedangkan di dalam makanan dan minuman yang haram itu banyak sekali mudaratnya, tidak baik untuk tubuh kita. Nah, salah satu dari minuman haram itu yaitu khamr atau minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras itu dapat memabukkan bagi siapa saja yang meminumnya. Pada saat khamr itu diminum oleh seseorang, maka seseorang itu nantinya akan menyebabkan hilangnya akal atau kesadaran, sehingga tidak dapat mengingat dirinya. Dalam hal ini, orang tersebut berarti dalam keadaan mabuk. Nah, khamr merupakan salah satu perbuatan keji dan merupakan perbuatan dari setan. Nah, kenapa demikian? Karena setan ingin sekali menggoda para manusia untuk selalu melanggar perintah-perintah Allah. Setan selalu ingin mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Nah, selain itu, khamr juga dapat merusak fisik dan mental seseorang. Hukum khamr sendiri yaitu haram. Nah, sesuai dengan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu musyrikin khamrun wa kullu musyrikin haramun. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas menerangkan bahwasannya khamr merupakan salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah jelaskan dari hadis di atas bahwasanya khamr itu hukumnya haram karena terdapat zat yang dapat memabukkan. Segala sesuatu minuman yang terdapat zat yang bisa membuat orang hilang kesadarannya itu diharamkan. Nah, kenapa khamr itu diharamkan? Salah satunya, khamr merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan setan. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah meminum khamr, itu pasti akan hilang kesadarannya. Pada saat seperti itu, orang dapat melakukan perbuatan apapun di luar kendalinya tanpa sadar, karena tidak ada kontrol dari dirinya sendiri. Nah, untuk alasan yang kedua, karena khamr akan menghalang-halangi kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, Islam melarang umatnya untuk merusak dirinya sendiri. Nah, sedangkan khamr dan narkoba itu dapat
merusak fisik maupun mental. Karena di dalam Islam selalu dianjurkan untuk menyayangi diri sendiri, menghargai diri sendiri, merawat diri sendiri. Jadi itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan agama Islam. Nah, kemudian jenis-jenis khamar. Yang pertama itu ganja, sabu-sabu, arak, tua, zat aktif, alkohol, anggur, dan sebagainya, yang di dalamnya terdapat zat yang dapat memabukkan. Kemudian dampak minum minuman beralkohol. Yang pertama, aspek fisik. Nah, dari aspek fisik ini, orang yang telah meminum alkohol atau khamar itu biasanya dia akan merasa pusing, mual, dan sebagainya. Nah, kemudian berat badannya naik, kemudian tekanan darahnya tinggi, imunnya menurun, dan jika itu dikonsumsi dalam jangka panjang dapat memicu penyakit-penyakit ganas seperti kanker, jantung, gangguan pernafasan, dan yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara menghindari minuman keras? Yang pertama, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna buat diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik dan memberikan contoh yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan judi. Apa itu judi? Al-maisir artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Al-maisir atau biasa disebut dengan judi ini dalam terminologi agama dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan antara dua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan salah satu pihak yang terkait dan transaksi. Nah, pada intinya judi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang terdapat unsur saling merugikan pada salah satu belah pihak dan satu pihak lain merasa diuntungkan. Nah, itu disebut dengan judi. Nah, berikut merupakan dalil yang menerangkan tentang hukum judi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, sesungguhnya minuman khamar, arak atau memabukkan, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah atau berbuatan keji merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa khamar, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib, atau hal-hal yang lainnya yang berbau syirik atau mendahului kehendak Allah itu tidak diperkenankan. Kita harus menjauhi hal-hal yang seperti itu agar kita
selalu dapat lindungan dan selalu mendapatkan keberuntungan. Nah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah, kita sudah termasuk dalam orang-orang yang berbuat baik. Nah, bahaya dari berjudi yang pertama, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang suka berjudi itu orang yang dicabut nikmatnya, karena sudah termakan oleh hasutan setan. Nah, kemudian menimbulkan permusuhan antara manusia. Apabila dari pihak yang menang itu dapat menerima, tapi di pihak yang kalah tidak dapat menerima, itu bisa menyebabkan adanya permusuhan atau pertengkaran. Kemudian yang ketiga, mendatangkan kemiskinan. Orang yang berjudi itu sama dengan halnya orang yang berfoya-foya, orang yang menghambur-hamburkan uang. Nah, hal itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila orang yang suka berjudi itu melupakan tugas utamanya terhadap keluarganya. Misalnya saja seorang bapak atau kepala rumah tangga itu suka melakukan judi. Nah, itu pasti anak dan istrinya itu pasti akan terlantar, tidak mendapatkan bimbingan dari kepala keluarganya karena beliau sibuk untuk berjudi. Kemudian lupa untuk mencari nafkah yang halal. Nah, nantinya kalau semisal anak dan istrinya itu, apabila istri dan anaknya memakan hasil dari judi itu, maka nantinya tidak berkah. Kemudian dari situ akan menimbulkan kekerasan fisik atau kesengsaraan dan menelantarkan keluarga. Nah, untuk menghindari dari perbuatan judi yang pertama, menghindari perbuatan judi, kita harus senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus menegakkan sebuah kebenaran dan kita juga harus berani menyalahkan kalau memang itu benar-benar salah. Karena segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Gitu. Kemudian menyosialisasikan dengan jelas bahaya judi. Kemudian menindak secara tegas para pelaku perjudian. Kemudian kita harus menghindari pergaulan dengan para pelaku perjudian. Nah, kita juga harus memilih-milih ya dalam berteman. Kita harus memilih selektif dalam berteman. Kemudian senantiasa mencari rezeki yang halal. Nah, kemudian pertengkaran. Pertengkaran sendiri merupakan keadaan di mana dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat sehingga dapat memicu kekerasan. Nah, pertengkaran ini bermula dari kesalahpahaman atau hal-hal sepele yang dibesarkan. Dalam Islam sendiri melarang adanya kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Karena pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang, ini bersifat menyeluruh. Sesama orang muslim maupun sesama orang muslim dan orang non-muslim itu tidak boleh saling bertengkar, apalagi saling membunuh. Kita hidup di dunia ini harus saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong. Nah, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya. Nah, di dalam Islam
telah diajarkan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Nah, cara-cara tersebut antara lain dengan cara bermusyawarah, kemudian berdialog atau berdiskusi. Nah, cara yang seperti itu merupakan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memutuskan suatu perkara. Nah, hukum pertengkaran sendiri yaitu di dalam hadis Ibnu Majah yang berbunyi, Anil Bara ibni Azib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya akhwan adlallah min qatli mu'min bi khairil haq, rawahul Ibnu Majah, yang artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seseorang mukmin tanpa hak. Allah Subhanahu Wa Taala melarang adanya kekerasan, pertengkaran, bahkan sampai pembunuhan. Selain mendapatkan dosa, itu juga merupakan perbuatan yang keji, yang sangat tidak terpuji. Karena barang siapa yang membunuh saudaranya muslim bukan karena orang itu membunuh orang lain atau melakukan kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa dia memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, itu merupakan arti dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Nah, jadi kalian sudah mengetahui kan dengan jelas mengenai hukum judi, hukum minuman keras, hukum pertengkaran, hukum pembunuhan. Nah, itu sangat dilarang oleh ajaran agama Islam. Selain dilarang, itu karena orang yang melakukan tindakan seperti itu nanti pertanggungjawabannya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian pembahasan materi bab 2. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.